Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Amelia Nabila dengan NIM 123101150, Prodi PGMI kelas 1E. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Kartini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh peradaban Islam pada masa klasik, yaitu Ibnu Sina, dan kota sejarah peradaban Islam serta peninggalannya pada masa klasik. Tokoh peradaban Islam pada masa klasik yaitu Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan muslim terkemuka pada abad pertengahan. Ia dikenal sebagai ahli kedokteran modern. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau biasa dikenal Avicenna dalam bahasa Latin. Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afshanah, dekat dengan Bukhara, yang sekarang merupakan bagian dari Uzbekistan. Ibnu Sina merupakan anak yang memiliki kepandaian luar biasa. Ia belajar di bawah pengawasan ayahnya dan seorang guru bernama Ismail Az-Zahid yang mengajarkannya pada ilmu akhlak, tasawuf, dan fikih. Nah, saat berusia 10 tahun, beliau telah berhasil menghafal seluruh Al-Quran. Selanjutnya, beliau mempelajari ilmu-ilmu lain. Beliau belajar bahasa Arab di bawah bimbingan Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Barki Al-Khawarizmi serta logika dari Abu Abdillah Natili. Ibnu Sina sangat tertarik dengan ilmu kedokteran saat beliau mencapai usia 16 tahun. Nah, beliau mulai mempelajari ilmu tersebut. Beliau tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi juga menjalankan praktek dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada orang yang sakit. Beliau bisa menemukan metode-metode pengobatan yang baru. Nah, kepandaian Ibnu Sina ini sampai di kalangan penguasa, yaitu ketika penguasa Bukhara, Raja Nuh Ibnu Mansur jatuh sakit. Pengawal kerajaan memanggilnya untuk mengobati penyakit yang diderita raja. Sebelumnya, tak terhitung dokter atau tabib yang tidak sanggup menjalankan tugas tersebut atau untuk menyembuhkan raja tersebut. Nah, dengan penuh ketelitian dan ketekunan, Ibnu Sina pun mengobati sang raja. Atas izin Allah, raja itu pun sembuh dari penyakit tersebut. Diceritakan dalam buku 50 Ilmuwan Muslim populer karya Muhammad Razi. Setelah Ibnu Sina berhasil menyembuhkan raja tersebut, beliau diberikan kemudahan akses untuk belajar di perpustakaan. Hal tersebut merupakan balasan dari sang raja kepada Ibnu Sina karena telah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya, Ibnu Sina memanfaatkan hal tersebut untuk memperdalam berbagai ilmu yang dikuasainya, juga mempelajari berbagai ilmu lainnya. Salah satu teori kesehatan yang sangat terkenal dari Ibnu Sina adalah bahwa sakit tidak melulu disebabkan oleh lemahnya fisik, tetapi juga disebabkan oleh kondisi kejiwaan yang lemah. Teori ini ditemukan ketika menangani seorang pasien yang sakit secara fisik, tetapi bukan disebabkan karena gangguan fisik, melainkan kejiwaannya yang sedang melemah. Jadi, Ibnu Sina tidak saja seorang dokter, tetapi beliau juga seorang psikolog yang sangat mengerti persoalan-persoalan perilaku seseorang sebagai cerminan dari kejiwaannya. Nah, dikisahkan pada suatu hari Ibnu Sina dipanggil seorang pejabat tinggi sehubungan adanya seorang pangeran yang sedang terganggu jiwanya. Gangguan itu adalah melankoli dan halusinasi. Kemudian berkembang menjadi delusi. Delusi adalah jenis gangguan mental di mana penderitanya tidak dapat membedakan kenyataan dan imajinasi, sehingga ia meyakini dan bersikap sesuai dengan hal yang ia pikirkan. Nah, akibat delusi tersebut, sang pangeran merasa dan berpikir
bahwa dirinya adalah seekor sapi. Ia tak lagi mau makan makanan sebagaimana biasa yang dimakan oleh seorang manusia, dan ia juga tidak mau minum sebagaimana yang biasa diminum oleh seorang manusia. Keadaan ini membuat gelisah sang pejabat tinggi. Kemudian ia memerintahkan pejabat di bawahannya untuk meminta izin pada sang raja mendatangkan Ibnu Sina untuk mendiagnosis dan mengobati penyakitnya. Ia adalah Pangeran Buyid. Ia mengalami gangguan kejiwaan yang disebut delusi. Ia merasa dan berpikir bahwa dirinya adalah seekor sapi, sehingga sering berperilaku seperti binatang ternak berkaki 4 tersebut. Ia sudah tak mau makan dan minum sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh seorang manusia. Ia merasa tidak cocok untuk dirinya. Akibatnya, badannya kurus, kering, dan sangat lemah. Beberapa dokter telah didatangkan untuk mendiagnosis penyakit sang pangeran. Tetapi tak seorang pun dari mereka memahami penyakitnya. Mereka tak mampu mendiagnosis penyakit apa yang dialami sang pangeran. Apalagi ketika ia minta disembelih layaknya binatang kurban dalam rangka merayakan hari raya Idul Adha. Para dokter tersebut satu persatu mengundurkan diri. Dalam keadaan seperti itu, seorang pejabat tinggi bernama Alaudullah sangat mencemaskan keadaan sang pangeran. Ia kemudian memerintahkan kepada pejabat di bawahnya, yaitu Hawaja Abu Ali, untuk memohon izin sang raja mendatangkan Ibnu Sina guna menangani penyakit sang pangeran. Ibnu Sina menyanggupi permintaan itu dengan catatan tidak boleh ada seorang pun campur tangan terhadap sang dokter, sekaligus ulama hafiz Quran itu dalam memberikan psikoterapi terhadap sang pangeran. Kesanggupan itu sangat penting, sebab pada saat itu belum banyak orang paham bagaimana sebuah psikoterapi diterapkan. Nah, metode ini sama sekali baru dan seringkali mengejutkan dan menimbulkan kekhawatiran serta ketakutan tertentu bagi yang belum paham prinsip-prinsip dasar psikoterapi. Secara teoritis, psikoterapi adalah sebuah bentuk interaksi antara pasien dan terapis yang bertujuan untuk membantu pasien melalui masa-masa sulit serta mempelajari berbagai cara untuk menyelesaikan masalah dalam hidup. Terapi ini bersifat terbuka, artinya berarti baik pasien maupun terapis akan sama-sama mencari jalan keluar yang terbaik. Pasien tidak akan mendapatkan paksaan, suruhan, ataupun tuntutan apapun dari terapis yang dirasa tidak sesuai. Biasanya, terapis hanya akan mendampingi serta memberikan bimbingan dan anjuran bagi pasien dalam menjalani kehidupannya sehari-hari yang penuh dengan tantangan. Ketika Ibnu Sina datang dan bertemu dengan sang pangeran, ia mengatakan kepada sang pangeran bahwa ia akan segera disembelih, dan yang sangat janggal pun telah tiba. Mendengar kabar itu, sang pangeran sangat kegirangan, karena selama ini memang hal itu yang sangat ditunggu-tunggu. Ibnu Sina pun kemudian memerintahkan kepada kedua temannya untuk mengikat kedua lengan sang pangeran secara ketat dengan seikat tali yang kuat. Tak lama setelah itu, Ibnu Sina datang ke tempat itu sambil mengancung-ancungkan sebuah pisau. Sebelumnya bermaksud menyembelih sang pangeran. Ibnu Sina mengasah pisau itu dengan batu hingga tampak sangat tajam. Ibnu Sina berpenampilan bak seorang jagal yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Tak lama setelah itu, sang pangeran pun membaringkan diri dan Ibnu Sina mengangkangi dada sang pangeran, seolah-olah dia benar-benar akan disembelih. Tetapi setelah menyentuh lengan dan beberapa bagian pangeran,
Ibnu Sina mengatakan, sapinya sangat lemah dan mudah remuk. Tidak ada gunanya menyembelih binatang yang sedemikian lemah. Ibnu Sina lalu menyarankan agar sapi makan terlebih dahulu hingga kenyang, baru kemudian dapat disembelih. Sang pangeran yang dalam imajinasinya adalah seekor sapi itu pun setuju atas usul sang jagal. Kemudian mulai memakan apa saja dari makanan yang disodorkan padanya. Makanan itu telah dicampuri oleh obat yang tepat dengan dosis yang pas oleh Ibnu Sina. Nah, sang pangeran pun akhirnya perlahan-lahan membaik, baik dari keadaannya dan akhirnya sembuh secara jasmani maupun rohani. Sebagai seorang dokter, Ibnu Sina membuat satu karya cemerlang, yaitu Qanun fi al-Tib atau peraturan tentang pengobatan. Nah, buku ini tuh menjelaskan berbagai penjelasan yang otentik mengenai berbagai penyakit seperti radang paru-paru, seperti daftar 760 macam obat yang disertai cara efektif untuk menggunakannya. Nah, tidak hanya di bidang kedokteran saja, beliau juga ahli dalam bidang filsafat. Nah, pada bidang ini, beliau dikenal sebagai penggemar pemikiran Al-Farabi. Ibnu Sina memiliki karya yang cukup terkenal, yaitu kitab Syifa an-Nafs atau buku penyembuhan jiwa, yang dikenal dengan abad pertengahan Eropa dengan nama Sufficientia. Buku ini sering dikatakan sebagai pengaruh pemikiran Aristotelian, walaupun beliau sendiri dalam bagian pembukuan menyatakan bahwa beliau bukanlah seorang Aristotelian. Buku lainnya yang dimana ia lebih dikenal memberikan kontribusi persoalan kepada filsafat adalah Kitab Al-Isyarat wa Al-Tanbihat atau buku isyarat dan petunjuk. Dalam beberapa karya tulis lainnya, Ibnu Sina juga menulis mengenai geometri, astronomi, teologi, filologi, dan seni. Salah satu puisi yang terkenal yang dibuatnya adalah syair yang panjang mengenai turunnya jiwa ke raga dari bidang yang lebih tinggi. Disebutkan bahwa Ibnu Sina meninggal pada usia 57 tahun saat beliau melakukan perjalanan ke Hamadan atau sekarang lebih dikenal dengan wilayah Iran. Ahmad Ridho Shahibul Ulum dalam buku Ibnu Sina, Sarjana Pujangga dan Filsuf Besar Dunia Biografi Singkat 980 sampai 1037 Masehi menyebutkan mengenai beberapa karya dari Ibnu Sina, di antaranya Kitab Asy-Syifah, Risalah As-Siyasah atau tentang ilmu politik, Fi Aqsam al-Ulum al-Aqliyah atau tentang pembagian ilmu-ilmu akal, Fi Isbat An-Nubuwah atau tentang penetapan adanya kenabian, Al-Azraq atau tentang pemberian rezeki, Tadbir Al-Manazil An-Asiyasah Al-Lilayah atau penyusun kekeluargaan dalam politik keutuhan, Tabdir Al-Junud wa Al-Mamalik wa Al-Ansakir wa Az-Zakihim wa Kharaju Al-Mamalik atau buku tentang pertahanan dan angkatan bersenjata serta gaji-gaji mereka dan keuangan negara, Jami' Al-Badai atau buku-buku tentang tafsir Al-Quran. Nah, dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Ibnu Sina merupakan tokoh peradaban Islam pada masa klasik yang berpengaruh penting di kota Bukhara. Meninggalkan warisan berupa karya-karya besar dalam bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan lainnya. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Qanun fi al-Tib atau Kanon Kedokteran yang menjadi panduan medis standar di Eropa dan Timur Tengah selama berabad-abad. Selain itu, kontribusinya dalam bidang filsafat, kimia, dan matematika juga memberikan dampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Begitulah penjelasan tentang Ibnu Sina yang berpengaruh penting dalam peradaban Islam pada masa klasik. Sekian, apabila ada kata-kata saya yang salah,
mohon dimaafkan. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Audio Jungle.